Hai girlies, siapa nih yang suka merangkum buat belajar tapi tiba-tiba jadi males pas lihat bukunya ada setumpuk? Gaby pusing banget kalau ada di situasi itu. Tapi jangan khawatir, karena Gaby punya tips untuk merangkum dengan efisien. Sebelum ngerangkum, pertama-tama ada baiknya kamu silent notifikasi pada handphone supaya nggak ke-distract. Kedua, get hydrated dan siapin mental kamu untuk belajar. Yang ketiga, find your moment and get comfortable. Dan terakhir, penting banget nih, do a pre-reading atau membaca bagian-bagian besar dari buku agar mempunyai bayangan dari isi buku tersebut. Jadinya, kamu nggak se-clueless itu selama membaca. Nah, sekarang pastiin kamu siapin buku catatan atau digital notes, karena Gaby akan jelasin metode-metode mencatat. Oke, pertama adalah do a pre-reading. Hah, maksudnya gimana sih? Nanti bacanya 2 kali dong? Bukan dong. Pre-reading ini adalah momen yang kamu ambil untuk membaca bagian-bagian besar dari buku, biar kamu punya bayangan dari isi buku tersebut. Jadi, kalau kamu belajar dari buku, sebelum mulai mencatat, ada baiknya kamu baca dulu daftar isi bukunya. Ini untuk ngebantu kamu punya gambaran besar dari materi di buku itu. Beda loh rasanya baca buku yang kamu udah tahu arahnya mau kemana dan buku yang kamu nggak tahu isinya apa. Selain daftar isi, kalau masing-masing bab punya bagian rangkumannya, kamu wajib banget baca bagian itu biar kamu kebayang materi apa aja yang akan dibahas di bab tersebut. Nah, kalau udah pre-reading, kamu bisa langsung mulai nyatet deh. Masih bingung gimana cara nyatet yang efektif? Nih, Gaby kasih tahu beberapa metode yang bisa kamu pakai untuk nyatet. Simak terus ya. Pertama, the outline method. Metode ini menggunakan bullet points untuk mencatat poin penting materi. Caranya gimana sih, Gab? Pertama, tulis poin utama dari pembahasan materi. Setelah itu, pengajar akan masuk ke dalam subtopik atau tahap materinya mulai dijelasin. Kemudian, ketika pengajar mulai membahas materi lebih mendalam, kamu bisa catat di bagian supporting ideas. Dengan cara ini, catatan kamu bisa terlihat lebih terstruktur, singkat, dan mudah dipahami. Masih bingung? Nih, Gaby kasih contoh lagi ya. Untuk skrip video ini, Gaby bikin catatan awal juga loh. Pertama, Gaby tulis main topik video. Kedua, rekomendasi metode. Ketiga, penjelasan atau supporting ideas dari masing-masing metodenya. Gimana? Udah mulai kebayang belum dengan outline method ini? Nah, metode selanjutnya adalah the kernel method. Metode ini memerlukan kamu untuk membagi halaman catatan kamu jadi 3 bagian. Kemudian, isi bagian kanan dengan notes yang gunanya untuk ditulis dengan key points materi. Lalu, bagian kiri untuk questions yang gunanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama kamu mendengar materi. Nah, biasanya jawaban dari questions ini ditanyakan ke pengajar setelah kelas girlies. Lalu, untuk bagian terakhir, tulis summary dari materi tersebut. Kekurangan dari metode ini adalah sempitnya space buat mencatat. Tapi, tenang aja, kamu nggak perlu berpatok dengan menggunakan 3 section ini di satu kertas yang sama kok. Kamu bisa membagi masing-masing section per lembar halaman. Kalau kamu tetap mau section notes and question ada di halaman yang sama, kamu bisa pakai lembar kertasnya untuk tulis catatan pakai metode outline, lalu pakai sticky notes transparan yang ditempel di lembar itu untuk tulis section questionnya. Menurut Gaby, metode ini cocok banget buat yang mau menghindari ngantuk di kelas loh. Di question, otak kamu diajak untuk terus aktif dan kritis dengan materi. Sementara di bagian summary, kamu diajak untuk melihat topik tersebut melalui gambaran besarnya. Metode selanjutnya adalah the Morse Method by Cal Newport. Sesuai dengan namanya, metode ini menggunakan simbol-simbol untuk merangkum materi dari buku. Metode Morse ini cocok banget untuk kamu lakuin saat pre-reading. Selain bikin waktu mencatat kamu jadi lebih efektif, metode ini juga buat kamu nggak terganggu pas baca materi. Ada beberapa simbol yang bisa kamu gunakan saat baca buku yang akan kamu catat. Yang pertama, titik atau bulatan. Simbol ini untuk kasih tanda ke paragraf atau kalimat yang menjadi main topik. Yang kedua, garis strip. Simbol ini untuk ngasih tanda ke bagian yang jadi supporting idea. Nah, sebetulnya boleh pakai simbol apa aja girlies.
Yang penting, dibedakan aja ya setiap bagiannya. Selain itu, Cal Newport juga pakai underline untuk kalimat-kalimat yang dirasa penting. Nah, akhirnya kita sampai di tahap selanjutnya, yaitu mencatat. Kamu nggak akan catat materi yang kamu tandain dengan kalimat textbook. Tapi, di tahap ini, kepala kamu akan diajak untuk berpikir dan aktif dengan memparafrase kalimat-kalimat di buku dengan bahasamu sendiri. Tahap ini penting karena secara nggak sadar, kamu akan mengingat materi-materi yang kamu tulis. Next, siapa yang suka sama visual notes atau mind map? Metode flow notes akan cocok untuk kamu. Metode ini adalah catatan dengan struktur yang masih belum berurutan. Menurut Gaby, flow notes ini juga cocok untuk yang gak suka menulis full perkataan pengajar di kelas. Simpelnya, kamu catat key points materi dan kasih panah ke supporting ideas di sekitar key points-nya. Selain itu, kalau di metode Cornell ada section sendiri khusus comment and question, kamu bisa taruh questions, comments, atau argumen lainnya di metode flow notes. Kamu cukup menghubungkan pertanyaan dengan subtopiknya atau bisa tambahin gambar-gambar sesukamu. Setelah itu, kamu bisa membuat bagan yang lebih terstruktur dengan mind map. Proses ini bisa dilakukan saat study time untuk mengingat materi yang dibahas di kelas. Nah, jadi kira-kira itu dia 5 rekomendasi metode mencatat dari Gaby. Kalau Gaby sih paling cocok sama metode Cornell karena lebih ringkas dan gampang dingertiin sama kepala Gaby. Kalau kamu cocok sama metode yang mana? Atau ada rekomendasi metode lain? Boleh banget loh kamu share di kolom komen. Itu dulu ya girlies untuk pembahasan hari ini. Kalau kamu mau diskusi tentang study tips, boleh banget join di Girls Beyond Circle di bit.ly/gbcircle loh. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan nyalain loncengnya biar selalu up to date sama Gaby. See you on the next video. Bye-bye!